Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Septiani dari Prodi Seni Rupa Murni, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Identifikasi Ikonitas pada Relief Cerita Panji di Pendopo Teras Kedua Candi Penataran. Adapun daftar penelitian yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua konsep penelitian yang terdiri dari kajian penelitian, landasan teori yang meliputi setting film atau gambar, candi, relief, dan ikonitas. Yang ketiga, metode penelitian. Ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Selanjutnya, masuk ke pembahasan, yaitu latar belakang. Ini menceritakan Panji mengisahkan tentang percintaan Raden Panji Asmorobangun yang biasa dikenal dengan Inu Kertapati ataupun Panji Kudawaningpati yang merupakan putra mahkota dari Kerajaan Jenggala dengan Dewi Sekartaji atau Galuh Candrakirana yang merupakan puteri dari Kerajaan Panjalu atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kadiri. Cerita ini merupakan karya sastra anonim yang lahir sebagai ungkapan rasa merindukan akan sebuah perdamaian terhadap perseteruan yang terus-menerus terjadi antara Kerajaan Jenggala dan Kediri yang masing-masing rajanya masih bersaudara. Menurut Nur Cahyo, tahun 2017 halaman 13, meskipun belum diketahui pengarangnya, cerita Panji ini tumbuh subur sebagai cerita rakyat asli Indonesia yang bersumber dari Kerajaan Kadiri dan Jenggala yang menyebar ke seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Hal ini terbukti dengan didokumentasikan dalam berbagai media seperti naskah kuno, tradisi lisan, sastra tulis, seni pertunjukan, dan relief candi. Menurut Nur Cahyo, tahun 2017, halaman 19-20. Seperti yang diungkapkan Kiven, bahwa cerita Panji banyak yang diabadikan pada relief-relief candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Salah satunya relief cerita Panji yang ada di Pendopo Teras Kedua Candi Penataran, yang dibangun pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14 dan awal abad ke-15. Menurut Nur Cahyo, pada masa Kerajaan Majapahit, cerita Panji sangat berkembang pesat dan bahkan juga dijadikan sebagai simbol kejayaan Majapahit. Menurut Sutrisno, dalam terjemahan Seltema, tahun 2018, halaman 155, Candi Penataran merupakan bangunan yang berdiri di atas dasar persegi dan patung-patung besar Siwa sebagai kala yang menghiasi kaki tangga yang mengarah ke teras pertama dan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa Candi Penataran merupakan candi yang beraliran Hindu. Menurut Nur Hadi, tahun 2012, nomor halaman 3, jika diingat bahwa peninggalan masa Hindu Jawa, baik monumen-monumennya maupun karya tulis, ditunjukkan pada soal agama dan politik raja-raja dengan lingkungannya, maka tidaklah heran jika sekilas dari penggambaran cerita Panji yang diungkapkan secara mendetail pada relief Candi Penataran merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi pengetahuan akan kehidupan pada zaman Hindu Jawa, khususnya zaman Majapahit. Cerita Panji ini juga dapat disejajarkan dengan cerita Mahabharata Ramayana yang berasal dari India. Juga Serat Centini, sumber yang tak pernah kering seperti ensiklopedia, mengandung aspek simbolik religi bahkan kemiliteran juga.
menurut Nur Cahyo tahun 2009 pada halaman 7. Penggambaran cerita Panji ini mengisahkan tentang pengembaraan Panji yang keluar dari keraton untuk mencari kekasihnya. Penggambaran tersebut ialah sebuah perjalanan eksploratif sosial budaya untuk mengabadikan lingkungan di luar keraton, sehingga ada kolerasi yang menarik antara keraton dan di luar keraton. Salah satunya yaitu penggambaran setting tempat yang berbeda dari adegan di dalam keraton dengan di luar keraton. Selain itu, ada juga setting waktu dan suasana yang berbeda dari adegan satu dengan yang lainnya. Setting ini dalam sebuah cerita merupakan unsur yang penting karena dapat menghidupkan cerita. Dalam sebuah gambar bercerita seperti relief cerita Panji, setting dapat diidentifikasi menggunakan tanda-tanda visual, seperti yang diketahui tanda atau yang biasa disebut ikonitas pada unsur visual ini mengandung representasi dari kehidupan zaman Majapahit pada saat candi itu dibuat. Menurut Kristanto tahun 2018 halaman 2, dalam membaca tanda khususnya di dalam unsur setting meliputi seluruh latar dan segala properti yang dilihat, serta para pemain dan pergerakannya. Relief cerita Panji ini akan sangat menarik jika dikupas dengan memakna semiotika milik Charles Sanders Peirce pada setiap bagian visual relief atau setiap adegan di panel terhadap identifikasi ikonitas setting cerita Panji yang ada di relief Candi Penataran. Rumusan penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana identifikasi bentuk sajian rupa relief cerita Panji yang terdapat pada relief pendopo teras kedua Candi Penataran. Dan yang kedua, bagaimana penggambaran setting cerita Panji yang terdapat pada pendopo teras kedua Candi Penataran. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu tujuan, meliputi mengenai visual setting cerita Panji yang tergambar di relief pendopo teras kedua Candi Penataran. Dan kedua, turut melestarikan cerita Panji sehingga kedepannya dapat menjadi referensi suasana setting dalam karya penciptaan maupun karya seni yang berbasis budaya Panji. Kedua yaitu manfaat yang terdiri dari yang pertama, dapat menambah pengetahuan tentang kebudayaan Panji yang merupakan salah satu produk budaya Indonesia yang berasal dari Kediri. Kedua, dapat menjadi acuan dalam penelitian maupun penciptaan karya yang berhubungan dengan setting cerita, baik tempat, waktu, maupun suasana. Ketiga, dapat menjadi acuan dalam penelitian maupun penciptaan karya yang berhubungan dengan cerita rakyat dan budaya Panji. Dan yang keempat, dapat berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan produk budaya Indonesia, khususnya cerita Panji. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu perancangan komik Ande-Ande Lumut berdasarkan relief kisah Panji di Kompleks Candi Penataran oleh Tegar Andito pada tahun 2007. Ini membahas tentang permasalahan yang dalam penelitian ini adalah menganalisis visualisasi cerita Panji yang berada di relief teras kedua pendopo Candi Penataran dengan pendekatan bahasa rupa untuk dijadikan rancangan komik Ande-Ande Lumut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan literasi. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam perancangan komik Ande-Ande Lumut ini tidak terlalu pakem terhadap naskah Karios Ande-Ande Lumut dan juga murni menggunakan relief Candi Penataran.
Penambahan sedikit unsur akurasi sejarah juga diharuskan terjadi untuk menghindari anakronisme. Dari penelitian ini, peneliti mendapat persamaan dari penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas visualisasi cerita Panji pada relief Candi Penataran dengan pendekatan semiotika milik Charles Sanders Peirce. Yang menjadi pembeda di antaranya yaitu luaran pembahasan. Penelitian terdahulu membahas mengenai rancangan komik Ande-Ande Lumut yang dihasilkan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai setting tempat, waktu, dan suasana yang ada pada visualisasi cerita Panji di relief Candi Penataran dalam bentuk deskripsi narasi. Penelitian yang kedua yaitu perancangan komik digital tentang cerita Panji sebagai upaya pelestarian budaya Panji milik Arya Widyantoro tahun 2018. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah membahas tentang media alternatif yang dibutuhkan untuk mempopulerkan cerita Panji yang kemudian berdampak pada pelestarian kebudayaan berbasis cerita Panji. Metode yang digunakan dalam studi literasi, wawancara mendalam, kuesioner yang nantinya dirumuskan menjadi konsep dan konten desain yang sesuai. Kesimpulan penelitian ini adalah perancangan yang menghasilkan komik digital tentang cerita Panji dan dapat diakses secara gratis melalui media sosial. Dari penelitian ini, peneliti hanya menggunakan literasi cerita Panji saja karena untuk memahami visualisasi relief yang menceritakan cerita Panji harus memahami terlebih dulu sastra cerita Panji itu seperti apa. Landasan teori yang pertama yaitu setting film atau gambar film. Film road movie memperlihatkan pemandangan yang biasanya menghadirkan gambar-gambar panorama landscaping dengan penataan sinematografi yang baik. Ini menurut Wibowo tahun 2018 halaman 4-5. Sebelum lebih mendalam, kita pahami dulu, road movie itu merupakan genre film khas Amerika dan populer di era klasik. Menurut Himawan, film perjalanan ini terkesan seperti film dokumenter, sebab terkesan dokumentatif. Dalam film ini, pemilihan cara mengungkapkannya memiliki berbagai cara berupa laporan perjalanan. Terkadang banyak adegan yang tidak berdasarkan apa adanya, sehingga tidak semua road movie adalah dokumentasi. Definisi road movie adalah suatu perjalanan yang dilakukan atau dialami tokoh utama untuk mencapai tujuan tertentu yang ditemani ataupun menemani tokoh lain. Menurut Nugroho, sinematografi merupakan kegiatan menulis yang menggunakan gambar bergerak. Seperti apakah potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu atau menyampaikan informasi, atau bisa mendokumentasikan ide tertentu. Dari setiap potongan gambar dapat diamati salah satu unsur intrinsik cerita yang menghidupkan film itu sendiri, yaitu setting. Menurut Indrawati, setting cerita atau biasa disebut latar cerita merupakan tempat dan waktu serta suasana yang digunakan di dalam sebuah cerita. Fungsinya sebagai gambaran yang jelas mengenai peristiwa ataupun situasi yang terjadi di dalam cerita. Sedangkan menurut Santoso, setting meliputi 3 dimensi, yaitu setting tempat, setting waktu, setting suasana, dan setting peristiwa. Setting tempat sendiri yaitu tempat yang menjadi latar peristiwa cerita itu terjadi. Misalnya bisa di rumah, luar rumah, hutan, ataupun danau. Setting waktu
yaitu waktu yang menjadi latar peristiwa ataupun adegan itu terjadi, meliputi siang, malam, pagi, sore, musim, ataupun zaman. Sedangkan yang terakhir yaitu setting suasana, yaitu keadaan mood atau suasana yang terdapat pada cerita, meliputi suasana batin, misalnya sedih, senang, benci, acuh, simpati, tegang, kasmaran, rindu, dan suasana lahir, seperti misalnya keramaian suatu tempat, kesunyian suatu tempat. Setting peristiwa, yaitu peristiwa yang melatari adegan itu terjadi, misalnya adegan perang, adegan berburu. Dalam penggambaran setting cerita, biasanya dari setiap adegan ataupun babak memiliki settingnya masing-masing, sehingga panggung harus bisa menggambarkan setting cerita yang dikehendaki, seperti cerita Panji yang digambarkan pada relief-relief candi merupakan kejadian nyata dalam masyarakat pada masa itu. Ini menurut Manuabe tahun 2013 halaman 65. Sehingga dari setiap adegan babak cerita Panji yang digambarkan pada panel relief candi penataran kemungkinan memiliki setting ceritanya masing-masing. Landasan teori yang kedua yaitu candi. Menurut Kempres dalam buku Rahmawati tahun 2019 halaman 47, kata candi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Candika, yang berarti salah satu nama dari Dewi Kematian dalam ajaran agama Hindu yaitu Dewi Durga. Candi sendiri merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk memperingati dan memuliakan raja yang sudah meninggal, ataupun monumen raja dengan napas agama Hindu-Buddha. Maka tidaklah heran selain sebagai tempat pemujaan, candi juga dihubungkan dengan monumen tempat untuk memuliakan orang yang sudah meninggal. Dalam filosofi Jawa, menurut tim Mitra Agro Sejati tahun 2017 halaman 5, candi difungsikan sebagai tempat ruatan bagi raja yang telah meninggal supaya kembali suci dan dapat kembali merintis menjadi dewa. Keyakinan ini sesuai dengan konsep dewa raja yang berkembang pesat di Jawa pada saat masa yang sama, yaitu masa Hindu pada zaman Majapahit. Landasan teori yang ketiga yaitu mengenai tentang relief. Relief menurut Rahmawati tahun 2019 halaman 50 adalah sebuah gambar yang dipahat dalam bentuk ukiran dan dapat mengandung suatu arti tertentu ataupun melukiskan sesuatu cerita peristiwa. Maka relief adalah suatu seni pahat atau ukiran 3 dimensi pada media batu. Relief biasa ditemukan pada dinding candi, monumen, ataupun prasasti. Relief dibuat tidak hanya sebagai penghias dinding, namun juga memiliki arti yang mendalam. Karena pada dasarnya relief menceritakan tentang sejarah masa lampau yang berisi ajaran berharga atau filosofi nenek moyang untuk menjadi pelajaran generasi berikutnya. Landasan teori yang keempat yaitu ikonitas. Menurut Kristanto tahun 2018 halaman 2, ikonitas pada unsur visual biasa disebut tanda. Dalam membaca tanda ini perlu adanya metode ataupun pendekatan teori. Teori yang membahas tentang tanda dapat diketahui yaitu semiotika visual. Setiap tanda pasti memiliki kandungan makna yang berbeda, seperti contoh yang ditunjukkan oleh Budiman. Satu tanda dapat mewakili 2 visual yang berbeda, yaitu visual lukisan dan visual teks. Semiotika
tidak sama dengan kajian budaya, melainkan sebuah metode yang dapat digunakan untuk melakukan kajian. Uraian mendetail tentang semiotika dapat merujuk pada ahli semiotika, yaitu salah satunya Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, dalam penelitian yang naif menyatakan bahwa ikon adalah tanda yang memiliki kemiripan dengan objek. Menurut Peirce, tanda bukan suatu jenis fenomena di samping objek-objek non-semiotik lainnya, bahwa seluruh alam semesta ini penuh tanda dan disusun atas tanda-tanda. Setiap tanda memiliki tipe-tipe tandanya sendiri-sendiri. Dengan Peirce dinamakan tripologi tanda yang terdiri dari sebagai berikut. Ikon, indeks, dan simbol. Ikon merupakan yang mengandung kemiripan rupa, sehingga tanda tersebut mudah dikenali dengan proses kerja dilihat. Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dan keterkaitan fenomena di antara tanda dan objek bersifat konkret dengan proses kerja diperkirakan. Simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional sesuai kesepakatan sosial dengan proses kerja dipelajari. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu lebih ditekankan pada pemahaman yang ditujukan terhadap bahan kajian dengan menerapkan penghayatan, ekspresi, dan pemahaman. Penelitian ini digunakan untuk menghubungkan antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Maksudnya untuk memahami tentang sejarah, sastra, dan seni yang ada pada subjek penelitian. Ini menurut Tejeb 2011 halaman 38. Untuk meneliti penggambaran setting cerita Panji pada relief pendopo teras kedua Candi Penataran, dalam penelitian ini menggunakan pemahaman penggambaran film, yaitu road movie. Untuk itu, penulis ingin membaca ketiga setting cerita Panji yang ada di pendopo teras kedua Candi Penataran dengan cara mendeskripsikan dan menarasikan dengan pendekatan tanda milik Charles Sanders Peirce. Sumber data yang digunakan itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber data primer. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah data visual relief cerita Panji itu sendiri yang diperoleh melalui dokumentasi. Dan yang kedua yaitu sumber data sekunder. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah lokasi objek berada, sejarah Candi Penataran, khususnya pendopo teras kedua Candi Penataran, cerita Panji yang ada di relief pendopo teras kedua Candi Penataran, dan teori yang digunakan. Sumber data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dalam pengumpulan datanya, peneliti mengemukakan 3 metode pengumpulan data yang dirasa tepat dan mudah untuk diterapkan. Di antaranya observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data, di antaranya mengamati lokasi keberadaan relief yang menceritakan tentang cerita Panji, mengamati visual apa saja yang tergambar di relief cerita Panji, mencatat apa saja yang dilihat dalam relief cerita Panji. Kedua, wawancara. Ini digunakan untuk mengetahui sejarah Candi Penataran, khususnya pendopo teras kedua Candi Penataran, mengetahui cerita relief apa yang tergambar di objeknya. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Ini digunakan untuk mengabadikan setiap adegan cerita yang terdapat di relief pendopo teras kedua Candi Penataran, agar bisa diidentifikasi secara terperinci mengenai gambar-gambar apa saja yang tervisualkan. Analisis data. Dalam penelitian kali ini terdapat 3 komponen analisis data, seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman.
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari dua yang pertama dan telah memberi kerangka dasar bagi analisis yang dijalankan. Reduksi data merupakan komponen dasar dalam analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan menyusun data sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan ditentukan. Ini menurut Rohendi, tahun 2011, halaman 235. Proses reduksi data ini berlangsung terus selama peneliti mulai dari mengambil keputusan, pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian yang memfokuskan pada kerangka berpikir. Teknik analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada tahapan analisis setting cerita Panji dalam bentuk gambar tanda yang terdapat dalam teori semiotika milik Charles Sanders-Peirce. Penyajian data merupakan komponen kedua dalam analisis yang merujuk pada suatu penyajian sekelompok informasi tersusun dengan adanya penyederhanaan dan selektif dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang mudah dipahami. Ini juga menurut Rohendi tahun 2011 pada halaman 236. Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskripsi dalam bentuk narasi. Sajiannya berdasarkan pokok-pokok yang terdapat di reduksi data dan disajikan dengan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dimengerti. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Ini merupakan komponen ketiga dalam analisis yang menentukan pemikiran menganalisis ketika menulis dengan menelaah ulang catatan-catatan lapangan. Penarikan kesimpulan ini digunakan supaya data yang digunakan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh, maka dilakukan dengan cara verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian.